Yo, how are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Are you ready? Yo, kembali lagi di sini bersama bintang tamu super kita yang cetar dan membahana. Kita panggilkan saja dia Ko Edi ya. Boleh. Ko Edi apa Dokter Edi? Terserah mau Ko Edi boleh, mau Dokter Edi boleh. Lebih enak dipanggil apa? Lebih enak dipanggil Ko sih ya. Ko Maksudnya ya? lebih. Lebih Soalnya kalau dokter itu terlalu resmi sih menurut aku sih. formal gitu ya. Kan kita bicara formal hari ini. Oh, formal ya? Formal. Kita bicara tentang kesehatan dan Waduh. corona lah. Mengerikan pembicaraan kita hari ini. Oh, Ko Edi ini backgroundnya dokter. Dokter kan? Iya. Dokter. Sekarang bekerja di mana Ko Edi? Sekarang saya kerja di salah satu rumah sakit TNI sih. Di daerah Kuburaya. Udah sekitar hampir 2 tahun sih di sana. Oh iya, saya lupa sebelum menanyakan nama lengkap Ko Edi ini siapa sebenarnya. Oke, perkenalkan nama saya Edi Kurnawan. Kurnawan. Iya, Kurnawan. Kenapa? Sering salah ya dipanggil. Ya, saya sih sering banget sih. Saya itu emang dari kesalahan kayaknya dari kesalahan waktu buat akta sih kayaknya. Jadi dari SD itu udah salah, seringnya sebutnya Kurniawan gitu. Jadi sampai sekarang tuh kalau kita nyebutin Edi Kurnawan, yang tertulis pasti Edi Kurniawan sih di buku. Iya kan? Ah, Tapi di itu apa di surat sumpah di STR oh, itu sih benar sih. Kadang ya maksudnya tetap was-was sih, karena kan sering salah kan. Nah, kejadiannya tuh kalau misalnya kita nyebutin Edi Kurnawan, orang tuh sering membenarkan sendiri Iya, gitu. membenarkan. Jadi tulisnya Edi Kurniawan kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita ada nyebutin nama, ya udah Kurnawan ya Pak atau Kurnawan ya Bu kayak gitu. Jadi selalu ditekankan lagi kayak gitu sih. Kesal kan pasti. Udah biasa sih, udah biasa. Biasa. Oke. Sebelumnya Ko Edi ini bukan cuma dokter ya? Hmm? Mahasiswa berprestasi pasti. Enggak juga sih mau bisa prestasi. Saya nggak seberprestasi itu sih. Tapi salah satu senior panutanku dulu waktu kuliah. Siapa yang tak kenal Ko Edi? Banyak kok yang nggak kenal kayaknya. Banyak yang kenal. Mahasiswa FK Untan pasti kenal Ko Edi. Ko Edi alumni tahun 2000 berapa ya? 2016. Iya, saya lulusnya 2016. 2016. Selama berkuliah Ko Edi udah prestasinya gimana? Aduh, ngomongin prestasi ya. Ini bisa panjang durasi. Udah Pak. Maksudnya udah ngomongin prestasi sebenarnya nggak banyak sih ya. Maksudnya kan ya waktu kuliah lebih seringnya senangnya syukurnya sih memang kita waktu itu sempat ikut organisasi kayak gitu, organisasi salah satunya itu kayak organisasi di universitas. Iya. Itu kan khususnya bergerak di bidang penalaran sama penelitian kayak gitu. Untungnya sih kita dapat teman-teman sefrekuensi sih di sana ya. Jadi ya di sana kita ngembangin banyak kemampuan sih, terutama kemampuan menulis, bernalar kayak gitu, terus semangat kompetisi segala macam. Jadi dari situlah maksudnya ada beberapa lah prestasi yang kita torehkan di sana kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang pengen tahu ya nama UKM itu UKM Lisma. Iya, kayak Risma kita promosiin hari ini. Jangan lupa undang Ko Edi. Ko Edi udah lama enggak diundang di sana. UKM Lisma ya. UKM Lisma sebenarnya cukup membesarkan nama saya juga sih. Maksudnya karena memang banyak event yang kita ikutin di sana bareng-bareng sama teman-teman lah, satu tim kayak gitu. Dari situ emang kita belajar banyak sih. Iya, belajar banyak. Mantan ketua umum ya. Ya, puji Tuhan emang sempat jadi ketua umum. Berapa periode kok? Satu periode aja sih. Satu. Tahun 2012 2013 nggak salah waktu itu. Termasuk ketua umum terbaik ya. Terbaik atau nggak terbaik itu bukan keputusan saya sebenarnya sih. Tapi berdasarkan voting saya anggap iya. Prestasinya banyak juga soalnya Ko Edi ini. Udah pernah ke luar negeri salah saya. Kompetisi internasional. Iya, pernah 1 kali. Sebenarnya kalau untuk kompetisi internasional ada 2 kali. Satunya itu di Thailand waktu itu. Satunya itu di Jakarta. Jadi 2 itu aja sih. Berapa sih paling momen paling itu sih paling berharga sih. Yang paling susah internasional di Thailand apa di Jakarta? Ya jelas di Thailand sih ya, karena kan Kultur. kalau di Thailand itu kan kita emang kompetisinya kompetisi bidang ya. Pada itu kompetisi bidang mikrobiologi gitu.
Emang pesertanya itu emang kebanyakan dari luar negeri. Sedangkan kalau yang di Jakarta itu kan emang kongresnya kongres internasional kayak gitu. Cuman karena itu baru tahun kedua yang masalah dilaksanain di Jakarta itu dari FKUI. Jadi pesertanya sebagian besar juga masih peserta-peserta lokal kayak gitu. Walaupun ada beberapa yang dari luar juga. Malaysia lah ya. Malaysia ada sih, kemarin ada yang dari Brazil sama ada dari Filipina juga. Mantap. Tapi ya maksudnya dari overall banyak itu persentase peserta lokalnya lebih banyak peserta lokal kayak gitu sih. Internasional rasa Indonesia gitu. Ya gitulah kurang lebih. Kalau yang di Thailand kemarin gimana perasaan ketemu orang-orang Thailand? Kulturnya asik nggak? Itu tahun 2013 ya. Lama Tahun sekali, 2013 itu sudah lama banget ya. Ya itu pertama kalinya, kalau bisa dibilang pertama kalinya ke luar negeri juga. Iya. Pertama kali ke luar negeri. Jadi excited lah ya, maksudnya excited pertama kali ke luar negeri, terus bisa mewakilin institusi juga kayak gitu sama tim. Kemarin sama tim, bukan sendiri sih, berempat kemarin berempat mewakili institusi ke Thailand, terus bisa ketemu orang luar. Ya kagok sih sebenarnya, awal-awal tuh kayak kagok gitu kan, maksudnya canggung juga sih, apalagi ke Thailand ya. Thailand kita kan paling ngeh itu adalah bahasanya. Bahasanya itu kan kayak selama ini kan kita cuma dengar di video gitu di video di TV kayak gitu kan. Sekali pas kita nyampe ke sana benar-benar dengar langsung tuh kayak ada apa ya, ketawa-ketawa sendiri sih dengarnya kayak gitu. Gimana kalau pentas di sana pakai bahasa Inggris berarti? Ya kalau di sana ya karena kan kita kemarin kompetisinya kan di Bangkok, di ibu kotanya. Syukurnya sih di ibu kotanya, jadi ya pengantarnya pakai bahasa Inggris sih. Ya walaupun kemarin 2013 ya masih cetek-cetek gitulah bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ya sebisa kita lah, sepede-pede mungkin kita ngomong sih sama teman-teman dari luar kayak gitu. Mengerikan sekali saingan Koedi nih. Sebelumnya kemarin kalau saya tidak salah saya pernah diorientasi Koedi di UKM Disma buat riset di yang harusnya sama Malaysia tuh ya. Ah iya benar Di Dusun Banten. RPPIM ya salah itu ya. Udah lama rasanya nggak keluar ya. Ya kapan itu ya? 2013 atau 14? Iya 2013. 13 akhir tahun kan? Akhir tahun sekitar November nggak tahu. Seru sekali. Saya menantikan KM Disma buat lebih baik supaya kita mengenang masa lalu ya. Siap harus tuh. Soalnya sekarang masih stagnansi di masalah perizinan dengan pihak atas kayaknya. Mudah-mudahan dipermudah lah ya. Mudah-mudahan dipermudah sih. Udah sesuai dengan sejalan lah sekarang dengan visi misi pemimpin utama. Iya benar. Kan sekarang kan rektornya dulu kan pembina. Kan ada pembina. Kita tunggu janji manis beliau. Oke, Koedi yang lagi bekerja di rumah sakit TNI ya? Benar. Itu udah berapa lama bekerja di sana kok? Kalau dihitung sebenarnya aku kerja di sana beberapa bulan lagi sebenarnya udah masuk 2 tahun. Jadi setelah internship itu, beberapa bulan setelah internship aku langsung diterima kerja di sana. Jadi udah hampir kurang lebih mau 2 tahun sih. Ngomong-ngomong kerja nih kan kita tahu kan kalau dari Maret nih virus Mbak Corona nih masuk di Indonesia kan. Itu pengalaman Koedi menghadapi corona di rumah sakit tuh gimana? Soalnya saya kan tidak di rumah sakit tuh. Ya. Jadi sebenarnya sejak awal dinyatakan pandemi oleh WHO itu kan sekitar awal Maret ya. Awal Maret itu ya. Cukup was-was sih ya, maksudnya waktu itu sejak dinyatakan pandemi itu kan awalnya kita di Jakarta. Terus mulai muncul ada kasus pertama di Pontianak. Ya kita sebagai tenaga kesehatan yang berada di depan, kan saya ada dinasnya di IGD ya, di IGD. Jadi ya kita cukup was-was sih. Maksudnya pas awal-awal itu cukup was-was, cukup parno kalau seandainya pasien-pasien dengan gejala-gejala ke arah COVID. Ya jujur sih emang kita takut sih. Takut karena kita ngelihat emang di beberapa negara kasusnya cukup tinggi, angka kematian juga cukup tinggi kayak gitu. Jadi ya begitulah. Tapi so far sejauh ini
ya kita coba berdamai dengan dia sendiri sih ya. Berdamai, Ya, bahasa pemerintah. Berdamai dengan, maksudnya berdamai dengan dia sendiri tuh kayak kita ya udahlah, Arno kita juga nggak bakalan apa ya, berguna untuk kita kayak gitu. Jadi kita sekarang lebih ke waspada, apa, ngejalanin tugas yang ada kayak gitu dengan melengkapi diri dengan APD yang mumpuni. Ya mudah-mudahan ya bisa Membaiklah corona, menghilang dengan sendirinya. ya mudah-mudahan sih kayak gitu sih ya. Mudah-mudahan sih vaksin yang sedang dikembangin sekarang itu ya bisa cepat ditemuin kayak gitu. Kalau karena sampai sekarang itu kan kalau kalau emang vaksin belum ada, kayaknya corona nggak bakalan hilang kayak gitu. Itu pengalamannya gimana? Seberapa mengerikan itu? Misalnya ada pasien saya batuk dok, udah demam 3 hari. Itu dari rumah sakit langsung disuruh isolasi atau langsung dites gitu? Jadi aku sebenarnya ada satu pengalaman di awal-awal pandemi itu, pertengahan Maret itu, setelah ada kasus pertama di Pontianak. Itu ada satu remaja yang emang datang ke IGD. Awalnya datang dengan kondisi demam baru satu hari. Terus ya udah, karena baru ada demam 1 hari, nggak ada gejala yang lain, saya kasih obat pulang seperti itu. 4 hari kemudian dia datang lagi. 4 hari kemudian datang lagi ke IGD dengan keluhan demam, masih demam. Terus katanya dadanya udah mulai agak sakit ketika tarik nafas kayak gitu. Kok curiganya, terus ada batuk juga, katanya ada batuk tapi nggak kuat, nggak ada sesak sih waktu itu pasiennya, karena emang mikir karena ini lagi pandemi kan ya. Ya udah, itu salahnya itu udah pasti pertama itu saya nggak nanyakan riwayat perjalanannya kayak gitu. Jadi pas datang kedua saya baru nanya, sebenarnya jadi masih usianya 15 tahun, jadi di bawah orang tuanya, jadi anak bapak ini sebenarnya ada dari mana kayak gitu. Ternyata emang ada riwayat perjalanan dari luar kota. Jadi begitu pandemi dinyatakan WHO itu kan sekolah diliburkan tuh kan. Jadi dia diliburkan, dia pulang ke Pontianak katanya sekitar 2 minggu yang lalu kayak gitu kan. Walah, berarti ini kan memenuhi kriteria kan, kriteria screening itu kan, demam, ada batuk kayak gitu, terus ada perjalanan apa keluar kota. Nah, ya udah, itu kasus pertama yang saya temukan di IGD kayak gitu, di IGD tempat saya kerja lah kayak gitu. Ya udah, kita lakukan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan fisik, terus cek darah, terus juga ronsen. Ternyata ronsennya pneumonia kayak gitu. Jadi dari itu kita langsung kayak, wah ini kayaknya bisa aja ngarah ke arah COVID kayak gitu. Ya udah, waktu itu langsung kita arahkan, kebetulan emang waktu itu rumah sakit kita udah emang nyiapin kayak ruang isolasi khusus di IGD kayak gitu. Jadi pasien segera dipindahkan ke ruang isolasi sampai akhirnya kita konsultasikan ke dokter penanggung jawabnya kayak gitu. Jadi pasien dirawat di ruang isolasi. Ya itu kasus pertama PDP ya, pasien dalam pengawasan itu yang kita rawat di rumah sakit kayak gitu. Dan kebetulan saya jadi dokter jaganya kayak gitu. Itu sih. Jadi pengalaman pertama yang cukup mengerikan. Ngeri sih. Saya bayangin ngeri, bisa enggak tidur ya. Ya tapi ya kita pasrah aja sih, maksudnya ya kita kan emang nggak pernah bisa prediksi ya pasiennya datang ke IGD itu dengan cuma gejala demam, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian kok progresnya cukup cepat kayak gitu. Yang bikin saya curiganya kuat itu adalah progresnya cukup cepat sih, karena pertama dia cuma demam, tidak ada gejala lain, tidak ada batuk. 3 hari kemudian masuk ke hari keempat, tiba-tiba sudah ada nyeri pas bernafas. Sekali ronsen ternyata ada pneumonia kayak gitu. Jadi progresnya cukup cepat, kok ini kayaknya mirip ke arah COVID kayak gitu, seperti itu. Terus pasien yang koko hadapi itu gimana sekarang? Dia positif corona atau cuma pneumonia biasa? Nah, kalau yang soal itu sebenarnya data itu setelah kita dirawat itu jadi tanggung jawab dari DPJP. Jadi kita yang di dokter umum itu jarang diinformasikan lagi. Tapi yang sejauh informasi yang saya dapat, alhamdulillah sih, puji Tuhan sih, katanya sih negatif. Jadi pasiennya cuma pneumonia biasa kayak gitu sih, bukan COVID. Padahal kasus pneumonia biasa itu jarang untuk anak usia 15 tahun. Iya, itu maksudnya
Syukurnya sih kayak gitu, karena Iya, emang iya. was-was kan, karena kita waktu kali pertama itu kan kita nggak pakai APD yang Oh, kayak belum pakai. belum. Masih shower cap. Shower cap pakai nggak? Jadi waktu itu cuma pakai pakai masker Masker. masker aja, nggak mau pakai masker, eh, pakai head cap aja kita nggak kayak gitu. Enggak ya. Karena kan emang awal pandemi kan Pontianak belum transmisi Belum. lokal, belum transmisi lokal, jadi belum yang terlalu kayak ketat gimana untuk penggunaan APD-nya kayak gitu. Jadi makanya was-was juga sih. Terus sampai sekarang di tempat kerja Koko masih pakai itulah ya. APD lengkap. Sekarang masih, pokoknya sejak Pontianak dinaikkan sebagai transmisi lokal, ya rumah sakit melakukan regulasi baru kan, maksudnya karena kan sebenarnya beberapa zona di rumah sakit itu yang termasuk yang sangat beresiko itu sebenarnya IGD kan, IGD. IGD sama tentu yang kayak dirawat jalan juga itu sebenarnya kan dirawat inap itu sebenarnya kan cukup beresiko, terutama di IGD. Jadi karena ada sumbangan juga, terus sumbangan dari pihak swasta ataupun dari pemerintah, jadi syukurnya sampai sekarang sih kita masih pakai APD sih. APD. lengkap, pakai hazmat. Berapa jam pakainya kok? Tergantung shift sih ya, pokoknya rata-rata 6 sampai 10 jam lah. Kalau dinas malam itu kan lebih lama ya, Lebih lama. dinas malam itu bisa sampai ya 10 sekitar jam. 10 sampai 12 jam kayak gitu kan. Jadi bayangin aja kita ya pakai hazmat kayak gitu, walaupun lagi nggak ada pasien tetap susah tidur. Nggak Nggak boleh gitu. dibuka hazmatnya. Ya nggak boleh buka sih, idealnya nggak boleh Nggak dibuka. boleh buka. Kalau dibuka kan sebenarnya udah terkontaminasi kan ya, kayak gitu ya. Oh. Resikonya kan maksudnya kalau kita buka aerosolnya kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau seandainya sudah dibuka ya kita harus ganti baru. Ganti baru. Sedangkan APD kan terbatas. Terbatas ya. Itu sih. Itu sensasi pakai APD 12 jam tuh gimana? Kalau APD-nya sendiri, hazmat sendiri ya paling cuma terasa panas ya. Tapi yang paling nyiksa itu sebenarnya masker ya. Masker. Masker N95 itu kan ketat Oh, sekali. N95 ya? Iya, jadi N95 itu ketat sekali ya. Yang paling menurut saya yang paling itu sih ya itu masker itu, karena pas kita lepas besok paginya itu ada bekas. Ada bekas, kadang sampai lecet kayak gitu. Ngeri sih. Sakit sekali ya kayaknya pakai APD sama N95. Ya, ya mau nggak mau ya, maksudnya demi apa ya, keselamatan kita sendiri juga sih ya. Karena kan kita kerja ya harus nyelamatin diri sendiri, harus nyelamatin pasien lain juga kayak gitu. Kalau kita sakit, dari tenaga kesehatan nggak ada, ya kan yang rugi juga masyarakatnya. Terus sekarang kan saya dengar kalau dulu kan awal-awal tuh masih pakai Google Glass ya, kacamata itu. Sekarang udah nggak pakai ya. Sekarang katanya pakai face shield semua. Sebenarnya sih kalau untuk APD level 3 ya, APD level 3 itu sebenarnya tetap masih pakai Google. Masih tetap pakai Google, terus di depannya tetap dilapisin dengan face shield kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk cuma di lingkungan IGD, bukan di ruang isolasi, sebenarnya kita cukup pakai face shield aja, face shield, masker kayak gitu. Tapi kalau untuk di ruang isolasi ya tetap kita pakai lengkap sih. Lengkap termasuk ya Google Glass-nya juga. Gitu. Berarti Google Glass, masker, face shield. Face shield. Gimana bernapas macam gitu? Ya susah sih ya. Maksudnya apalagi kalau kita yang pakai kacamata ya, kalau kerja pakai kacamata ini kan itu baru dipakai aja udah berembun. Jadi kita mau anamnesa pasien, mau wawancara pasien, terus dengarnya susah, ngomongnya susah. Kalau kita ngomong tuh keluar embun. Jadi kadang sampai nggak kelihatan pasiennya. Dan nggak bisa dikucek ya? Nggak bisa dikucek, kita nggak boleh megang-megang kan tangan itu kan. Jadi ya serba terbatas sih kalau seandainya kita udah pakai APD lengkap kayak gitu, ya agak sulit sih kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong tadi Koko bilang APD ada 3 level ya? Itu berarti total levelnya ada 5 atau cuma 3? Kalau setahu saya sih ada 3 level, ada level 1, 2 sama 3. 3 itu yang terutama yang untuk ruang isolasi atau ruang perawatan. Nah itu yang tadi saya bilang tuh yang lengkap itu. Kalau APD level 2 itu ya kayak di IGD tapi yang pasien-pasien yang enggak terindikasi COVID itu, ya dia juga tetap pakai APD tapi yang enggak selengkap yang level 3. Kalau yang level 3 kan pakai hazmat itu kan, cover all kayak gitu, pakai Google, masker N95, pakai face shield segala macam, sarung tangan sampai 2 lapis. Kalau yang di level 2
ya dia setingkat di bawahnya, cuma pakai gaun, terus tetap pakai, Asmat. nggak pakai Nggak asma pakai sih, asmat, pakai gaun doang, kayak Gaun. gaun bedah gitu loh. Oh, yang hijau-hijau Kayak ya. gaun bedah. Jadi dia nggak yang nutupin semua kayak gitu. Tapi tetap pakai masker, tetap pakai face shield. Dia nggak seribet yang level 3 kayak gitu. Ini tergantung itu sih. Jadi level 1, 2 dan 3 itu tergantung kontak sama pasien apa kayak gitu. Berarti kalau APD level 1 Kalau APD level 1 itu sebenarnya lebih ke itu sih ya, yang jarang di rumah sakit terutama ya, yang nggak kontak langsung dengan pasien, kayak dia petugas administrasi kayak gitu. Itu kan yang nggak kontak langsung sama pasien. Nah itu paling mereka cuma pakai masker doang, masker N95 atau masker bedah? masker biasa kayak gitu. Jadi cuma untuk mengurangi transmisinya aja kalau seandainya mereka kayak daftar atau apa kontak sama keluarganya kayak gitu. Kalau yang level 2 sama level 3 itu ya yang kontak langsung dengan pasien kayak gitu. Jadi pembedanya itu sebenarnya ke seberapa dekat sih kita kontak dengan pasien itu. Parameternya seberapa dekat ya? Seberapa close kontak sih kita sama pasien itu sih. Kayak misalnya level 2 ya pasien-pasien umum kayak gitu kan, karena pasien-pasien umum kan masih belum tentu bebas COVID ya. Bebas COVID. Jadi tetap harus pakai APD itu. Terus kalau yang level 3 kan udah bisa pasien PDP atau memang pasien konfirmasi kayak gitu. Konfirmasi maksudnya pasien Yang sudah emang dinyatakan dengan hasil swab. Oh, Kayak gitu, kayak pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi itu kan, di ruang isolasi kan bisa pasien yang PDP yang lagi nunggu hasil swab atau pasien yang sebenarnya sudah di swab dan sudah ada hasil. Nah itu mau nggak mau tetap harus pakai APD level 3